Suara Kebenaran pada Minggu 13 Agustus 2023 berjudul Mengosongkan Bejana. Sejarah gereja menunjukkan penyimpangan orang-orang Kristen yang dimotori oleh tokoh-tokoh gereja. Ironis, lambat laun wilayah-wilayah Kristen tidak lagi menjadi wilayah Kristen. Bahkan pusat gereja timur Byzantium, di mana terdapat gereja yang paling megah di dunia, yaitu gereja Hagia Sophia, telah berubah menjadi tempat ibadah agama lain. Sejujurnya saudaraku, kehidupan kita pun tidak berbeda dengan masyarakat lain yang beragama non-Kristen. Karena kita tidak menemukan makna dari hidup ini. Padahal kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengarahkan kita untuk menemukan makna hidup. Dan makna hidup itu hanya satu, yaitu Tuhan. Ketika seseorang memiliki hubungan atau relasi dengan Allah, itulah makna hidup. Kurang dari itu, kita tidak menemukan makna hidup yang benar. Bersyukur dengan seiring berjalannya waktu di mana kita semakin tua. Tuhan menyadarkan kita lewat proses yang menyakitkan. Namun pada akhirnya kita menemukan bahwa makna hidup adalah perjumpaan dengan Tuhan. Di mana Dia mau mengakui kita sebagai anak-anaknya dan bersedia dipanggil Bapa. Kita harus bertemu dengan Dia secara pribadi, bukan dari apa kata pendeta atau doktrin teolog manapun, buku apa, literatur yang mana. Jadi, kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa ilmu teologi tidak membuat kita bertemu dengan Tuhan. Sebagai orang tua, saudaraku, kalau kita mencintai Tuhan dengan begitu kuat dan menjadi model dari seseorang yang berjumpa dengan Allah, maka anak cucu kita akan terimpartasi. Tapi kalau cinta kita tipis, anak cucu kita tidak mendapatkan pesan, tidak terimpartasi. Maka kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Betapa malangnya kalau suatu hari kita meninggal dunia dan tidak dikenali oleh Tuhan. Sebab sekarang ini kita tidak berinteraksi dengan baik. Keintiman itu tidak mungkin mendadak. Kita tidak bisa sok akrab, sok kenal dengan Tuhan. Allah itu hidup, Allah yang nyata. Kita harus berinteraksi dengannya. Maka semakin tua, bejana hidup kita harus dikosongkan dari hobi, nafsu, ambisi yang salah. Supaya hanya Tuhan yang mengisi bejana kita. Kalau kita tidak segera mengosongkan, maka bejana hati kita akan dipenuhi dengan berbagai hal yang tidak bisa kita lepaskan lagi. Itu masalahnya. Kalau kita tidak nekat, kita tidak bisa menjadi teladan bagi keluarga dan kerabat kita. Maka entah siapa yang akan menjadi teladan mereka. Manusia itu kecil, saudaraku. Tidak ada artinya. Ketika orang kena bencana, maka ia tidak ingat lagi materi yang dimilikinya ataupun jabatan yang membanggakannya. Karena semua menjadi tidak ada artinya. Tapi kita tidak takut mati kalau kita sudah mengosongkan bejana hati kita. Jangan sampai kita meninggal tapi masih menggenggam sesuatu. Karena kalau kita masih menggenggam sesuatu, kita tidak akan menjadi mempelai Tuhan. Kita berkhianat. Tuhan mau hati kita sepenuhnya bagi Dia atau tidak usah sama sekali. Karena kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kiranya kita diberi pencerahan oleh Tuhan jika ada hal-hal yang tidak patut di dalam diri kita yang masih mengganggu perasaan Tuhan. Harus kudus dalam segala hal, sekudus-kudusnya saudaraku. Supaya semakin berumur, kita semakin tidak bisa berbuat dosa.
maka diperlukan latihan terus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga memiliki relasi yang eksklusif dengan Tuhan. Itulah makna hidup yang sesungguhnya. Tuhan tidak bisa merasuki orang yang hatinya kotor dan punya percintaan dunia. Makanya kalau kita masih ingin begini, ingin begitu, mau begini, mau begitu, belum lagi kehormatan, pujian, sanjungan, kita jadi rusak, saudaraku. Apa sebenarnya yang kita cari lagi? Berbagai kesenangan dan kepuasan dunia tidak akan pernah memuaskan, malah membelenggu. Percayalah, saudaraku. Maka dari itu kosongkan bejana hati kita untuk pulang ke surga. Kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus, hidup kita harus kudus dan tidak boleh mencintai dunia. Demikian juga kalau kita mau berhikmat dalam menasihati anak atau dalam bekerja dan bisnis, Roh Kudus akan memenuhi kita asalkan kita hidup kudus. Selamat berjuang untuk hidup kudus, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.